Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah, sehat selalu, dan diberikan umur yang panjang, serta dapat berguna bagi seluruh dunia atau seluruh umat manusia ya. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih yang telah membaca atau mendengarkan video yang akan saya bahas pada pertemuan kali ini. Pada pertemuan ke-7. Minggu lalu saya telah mengajarkan tentang berkas organisasi secara relatif, dan hari ini saya akan melanjutkan pembahasan tentang organisasi berkas relatif itu. Di sini ada teknik pencarian suatu tabel. Dari pemikiran, pendekatan pencarian tabel adalah sebuah tabel atau direktori dari nilai key dan address untuk menemukan sebuah record dalam berkas relatif. Pertama, dicari dalam direktori nilai key dari record tersebut yang akan menunjukkan alamat di mana record tersebut berada dalam penyimpanan. Data dalam direktori tersebut disusun secara urut menurut nilai key. Sehingga pencarian nilai key dalam direktori lebih cepat dengan binary sort dibandingkan sequential sort. Alternatif lainnya ada di sini, direktori dapat disusun dalam binary sort tree, MY sort tree atau B tree ya. Di sini ada contoh berkas relatif dengan struktur tabel. Ada direktori, ada nilai key-nya, ada address-nya, kemudian file relatif, kemudian ada alamat relatif. Di sini key pada file directory ada pay, bed, cat, cow, dog, owl, zebra. Yang mana address-nya masing-masing AP itu i-1, bud, and, cat, n-1, cow 1, dog 1, i+1, L itu I, kemudian zebra itu 2. Yang mana file relatif, cow zebra, alamat relatifnya 1 dan 2. L dog, yang mana berkas alamat relatifnya I-1. Kemudian L itu alamat relatifnya adalah I. Kemudian dog adalah I+1 ya. Kemudian cat ya. Cat itu alamat relatifnya adalah N-1. Kemudian bed alamat relatifnya adalah N. Ya, bisa kita lihat sini. Nah, di sini ada contoh direktori atau berkas dengan berkas relatif dengan struktur pohon ya. Bisa dilihat cow 1, kemudian bed N, kemudian L, I, dog I+1, zebra adalah 2, kemudian bed N, F I plus I-1, kemudian cat N-1. Ya, strukturnya sesuai dengan direktorinya ya. Keuntungan dari pencarian tabel. Pencarian tabel memiliki beberapa keuntungan. Yang pertama ada struktur record dapat diakses dengan cepat. Yang mana setelah nilai key dalam direktori ditentukan. Kemudian nilai key dapat berupa file yang mudah dimengerti, seperti part number, npm, karena nilai key tersebut akan diterjemahkan menjadi suatu alamat. Nilai key adalah address space independent, di mana reorganisasi berkas tak akan mempengaruhi suatu nilai key. Yang berubah adalah alamat dalam direktorinya ya. Kemudian nilai key dia tidak akan berubah. Teknik kalkulasi alamat. R nilai key untuk menuju suatu address.
adalah dengan melakukan kalkulasi dengan nilai K, yang mana hasilnya adalah alamat relatif. Ide dasar dari kalkulasi alamat adalah mengubah jangkauan nilai K yang mungkin menjadi sejumlah kecil alamat relatif. Salah satu kelemahan dari teknik pengalamatan relatif adalah ruang harus disediakan sebanyak jangkauan nilai K, terlepas dari beberapa banyak nilai K-nya. Salah satu masalah dari teknik ini adalah ditemukannya alamat relatif yang sama untuk menuju K yang berbeda. Berikut ada contohnya nanti. Di sini keadaan di mana R K1 sama dengan R K2 itu disebut benturan atau collision. K1 benturan K2. Sedangkan nilai K1 dan K2 disebut sinonim. Sinonim adalah dua atau lebih nilai K yang berbeda pada hash ke home address yang sama. Di sini teknik-teknik yang terdapat pada kalkulasi alamat ada Strechter-Strong technique quiz, kemudian randomizing technique quiz, kemudian K2 address transformation method, kemudian ada direct addressing technique quiz, hash table method, kemudian ada hasting. Ya. Di sini kita akan bahas mengenai teknik hasting. Kalkulasi terhadap nilai K untuk mendapatkan sebuah alamat itu disebut dengan fungsi hash, di mana keuntungan pemakaian hashing, nilai K yang sebenarnya dapat dipakai karena diterjemahkan ke dalam sebuah alamat ya. Kemudian nilai K adalah address space independent. Bila berkas direorganisasi, fungsi hash berubah tetapi nilai K akan tetap. Kelemahannya membutuhkan waktu proses dalam mengimplementasikan fungsi hash. Kemudian membutuhkan waktu proses dan akses input-output dalam mengatasi benturannya. Ya. Di sini hash dapat digunakan bersama-sama dengan pencarian tabel. Dapat dilihat di sini ya. Di sini adalah pencarian tabel dengan secara bersama-samaan. Kemudian ada penampilan fungsi hash bergantung pada distribusi nilai K yang dipakai. Yang pertama ada banyaknya nilai K yang dipakai relatif terhadap ukuran dari ruang alamat. Kemudian banyaknya record yang dapat disimpan pada alamat tentu dapat menyebabkan benturan. Yang ketiga, ada teknik yang dipakai untuk mengatasi suatu benturan. Beberapa fungsi hash yang umumnya digunakan. Yang pertama adalah division remainder, kemudian mid square, kemudian ada folding. Division remainder. Pada division remainder, alamat relatif dari suatu nilai K merupakan sisa dari hasil pembagian nilai K tersebut dengan suatu bilangan yang disebut dengan bilangan suatu pembagi ya. Contohnya di sini ada bila div adalah pembagi, maka K adalah nilai K dan ADDR adalah alamat relatif. Maka dalam bahasa Pascal, fungsi R nilai K adalah address dapat diimplementasikan ADDR dibagi sama dengan K mod div dalam bahasa kabel div K by div giving time remainder ADDR. Sisa pembagian sebagai hasil fungsi mod pada Pascal dapat dijabarkan sebagai berikut. ADDR titik 2 sama dengan K min div dikali temp. ADDR harus merupakan bilangan integer supaya bisa dihitung ya. Kemudian untuk mengukur
pemenuhan berkas relatif digunakan load faktor atau faktor muat. Biasanya load faktor yang sering digunakan adalah 0,7 atau 0,8. Jika load faktor lebih besar dari 0,7 atau 0,8, maka berkas tersebut harus diperbesar dan direorganisasi. Ya, paham sampai sini? Ini harus perlu kita bahas, kita garis bawahi adalah jika lebih besar dari nilai 0,7 dan 0,8 maka harus diperbesar dan direorganisasi ya. Jadi, jika kita ingin menyimpan sebanyak n record pada suatu berkas dan load faktor adalah 0,8, maka maksimal banyak record pada berkas adalah 1,25n. Dengan rumus load faktor banyak record dalam berkas dibagi maksimal banyak record dalam suatu berkas. Ya, itu rumusnya 0,8 n per max. Max sama dengan 1,25 n. Nih, di sini ada contoh. Kita ingin membuat berkas yang terdiri dari 4.000 record. Ya, load faktor atau faktor muatnya adalah 0,8. Maka maksimal banyak record pada berkas 1,25n sama dengan 1,25n dikali 4.000 sama dengan 5.000 ya. Di sini ada bilangan pembagi 5.003 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dibagi dengan 5.003 sama dengan 24676. Kemudian sisanya ada 2761 plus 1. Itu adalah alamat relatif. Kemudian ada lagi di sini 987654321 dibagi 5.003 sama dengan 197412. Sisanya adalah 2085 plus 1. Itu adalah alamat relatifnya. Nah, di sini ada tabelnya, nilai K alamat relatif. Ya, di sini nih, ada nilai yang alamat relatifnya sama untuk menuju dalam K yang berbeda ya. Ini ada benturannya ya. Bisa dilihat ya. Nih. 0,00000 sekian 472 nilai K-nya, kemudian alamat relatifnya 0473. Nah, di sini juga ada nilai K 200012 dan seterusnya. Kemudian alamat relatifnya 0473 juga. Di sini terjadilah benturan antara alamat relatif dengan nilai K yang berbeda ya. Di sini ada mean square hashing. Ya. Sudah ya tadi. Belum. Untuk mendapatkan alamat relatif, nilai K dikuadratkan, kemudian beberapa digital diambil dari tengah. Dari nilai K yang dikuadratkan, kita cari angka tengah-tengahnya ya. Jumlah nilai K yang dikuadratkan. Nih, nilai K 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 sama dengan 17 digit. Untuk alamat relatifnya, 17 dibagi dengan 2 sama dengan 8,5. Di sini kita mulai dari digit ke-8, dihitung dari kiri. Maka alamat relatifnya adalah 8750. Ya. Karena ditentukan 4 digit sebagai alamat relatif. Ya, nah
Di sini ada mid hashing. Dalam banyak teknik hashing ini, nilai K dikuadratkan, kemudian beberapa digit diambil dari tengah untuk mendapatkan relative address. Jika relative address dari nilai N digit dibutuhkan, maka nilai N digit diambil dari tengah-tengah nilai K yang dikuadratkan. Pada tabel berikut, digit ke-7 sampai 10 dihitung dari kanan. Diambil untuk mendapatkan 4 digit sebagai relative address-nya. Nah, di sini juga terdapat relative address-nya yang sama dengan nilai K yang berbeda dan nilai K yang dikuadratkan berbeda ya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Jika ada yang mau ditanyakan, silakan langsung hubungi saya melalui WA grup kita. Semoga apa yang telah saya sampaikan hari ini dapat bermanfaat dan dapat berguna bagi kalian semua yang mendengarkan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.